Halo sobat semua, kembali lagi di channel AB Official. Kali ini aku akan melanjutkan cerita serial Game of Thrones season pertama episode kedua dengan judul King's Road. Untuk yang belum menonton episode pertama yang berjudul Winter is Coming, linknya sudah aku sediakan di deskripsi, atau bisa juga langsung klik di link pojok kanan atas layar ini sekarang. Pada episode pertama, serial ini dimulai di benua Westeros. Cerita diawali dari kehadiran White Walker yang ditemui Ranger Nightwatch di luar The Wall. Kemudian, meninggalnya Hand of King karena sakit membuat King Robert meninggalkan King's Landing, menempuh perjalanan ke utara menuju Winterfell untuk meminta Ned Stark menggantikan posisi Jon Arryn sebagai Hand of King. Namun, datang kabar dari Lysa, istri Jon Arryn, bahwa sebenarnya Jon Arryn meninggal bukan karena sakit, namun karena diracun oleh Jaime dan Cersei Lannister. Sementara jauh di seberang lautan, di benua Essos, Viserys menikahkan adiknya Daenerys dengan seorang panglima perang nomaden, Khal Drogo, buat ditukar dengan para prajurit tentaranya untuk Viserys menyerang King's Landing, merebut tahta ayahnya yang diduduki oleh King Robert. Kemudian diceritakan Bran memanjat menara lonceng, dan begitu sampai di atas menara, ternyata ia melihat Cersei dan Jaime Lannister sedang bermesraan. Karena takut ketahuan, akhirnya Jaime mendorong Bran dari atas menara tersebut. Hal itu membuat Bran koma dan lumpuh. Oke, kita masuk ke pembahasan episode kedua dengan judul The King's Road. Ingat, konten ini mengandung spoiler dan sebaiknya menonton filmnya terlebih dahulu baru menonton konten ini. Let's check it out. Setelah melangsungkan pernikahan, Daenerys dan Khal Drogo menuju Dothraki. Dalam perjalanan, Daenerys terlihat tidak nyaman dengan pernikahannya dengan Khal Drogo. Sebagai ratu dari seorang Khal, Daenerys diberi gelar Khaleesi. Jorah menawarkan kepada Viserys kembali ke Pentos karena Illyrio bersedia memberi tempat tinggal buat Viserys. Namun, Viserys berniat tetap mengikuti Khal Drogo sampai dia menepati janjinya untuk memberikan tentara kepada Viserys sebagai pertukaran karena telah menikahi adiknya. Setelah malamnya minum sampai mabuk, pagi hari Tyrion dibangunkan di kandang anjing oleh Joffrey dan ditemani Sandor Clegane atau The Hound, pengawal Pangeran Joffrey. Di sini terlihat ketidaksukaan Joffrey terhadap pamannya, Tyrion, dengan mengejeknya. Kemudian, Tyrion meminta Joffrey menampakkan simpatik atas apa yang terjadi kepada Bran, dan Joffrey menolak. Kemudian Tyrion menampar Joffrey untuk mengajarkan kesopanan sebagai calon raja dari Seven Kingdom. Tyrion yang lapar menuju meja makan, yang di sana sudah ada Cersei, Jaime, dan dua orang adik Joffrey, yaitu Myrcella dan Tommen. Tyrion kemudian mengutarakan niatnya untuk menuju ke utara untuk melihat Castle Black dan melihat The Wall, baru kemudian menyusul ke King's Landing. Di kamar, Arya yang ditemani direwolf-nya, Nymeria, dikejutkan dengan kedatangan Jon Snow. Jon Snow menghadiahi Arya sebuah pedang kecil dan diberi nama Needle. Arya sangat senang karena seperti diketahui pada episode pertama, Arya tidak menyukai pelajaran untuk anak wanita. Dia lebih tertarik pada pelajaran untuk anak laki-laki seperti berpedang dan memanah. Jon Snow juga pamit kepada Bran. Namun, Catelyn menunjukkan ketidaksukaan kepada Jon Snow yang merupakan anak haram Ned Stark dengan wanita lain.
Menjelang kepergian Ned Stark, Catelyn mengingatkan kembali 17 tahun yang lalu ketika Ned meninggalkan Winterfell untuk mengikuti Robert. Setahun kemudian Robert pulang membawa seorang anak, yaitu Jon Snow, dan itu sangat membuat sakit hati Catelyn. I want you to leave. Di persimpangan, Jon pamit dengan Ned untuk menjadi Night Watch. Ned berkata, "Kau mungkin tidak menyandang namaku, tapi kau memiliki darahku." You are a Stark. You might not have my name. You have my blood. Jon, Benjen, dan Tyrion bisa jalan menuju ke Castle Black, dan Ned beserta rombongan lain terus menuju ke King's Landing. Sambil beristirahat, King Robert berbincang dengan Ned Stark tentang kabar Viserys dan Daenerys di benua Essos yang sedang membangun pasukan. King Robert bersumpah akan membunuh semua Targaryen yang tersisa karena sakit hati atas kematian Lyanna Stark, tunangannya yang diculik Rhaegar Targaryen, yang juga menyebabkan ayah dan kakak Ned terbunuh karena dianggap memberontak oleh Aerys Targaryen atau Mad King pada saat ingin menjemput Lyanna. Di tengah perjalanan menuju Castle Black, Benjen, Tyrion, dan Jon beristirahat di tepi sungai Last River. Jon dan Tyrion terlibat perbincangan. Tyrion yang selalu membaca buku terlihat sangat cerdas dalam perbincangan. Jon sangat heran karena seorang bangsawan malah memilih mempelajari buku, bukannya pelajaran berperang. Tyrion menjelaskan, seandainya dia tidak terlahir cacat, tentu dia akan mengasah pedang, bukannya mengasah otak dan hidup dengan buku. Lady Catelyn sangat stres sehingga cuman merenung duduk di samping Bran dan tidak mau keluar kamar. Tiba-tiba ada orang yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Bran dan diselamatkan oleh direwolf milik Bran, Summer. Pembunuhan tersebut berhasil digagalkan. Namun Catelyn terluka karena bermaksud menghentikan pembunuhan tersebut. Pembunuh itu meninggalkan bukti sebuah belati yang terbuat dari baja Valyrian steel yang sangat langka. Dengan adanya percobaan pembunuhan tersebut membuat Catelyn curiga bila Bran bukan jatuh, tapi sengaja dijatuhkan. Sedangkan Bran sangat mahir memanjat dan tidak pernah jatuh. Penasaran, Catelyn mendatangi menara tempat Bran jatuh. Dan secara mengejutkan, dia mendapati rambut wanita berwarna keemasan, yang mana warna rambut itu adalah ciri khas rambut keturunan Lannister. I don't think Bran fell from that tower. Dengan membawa bukti belati milik pembunuh dan sehelai rambut berwarna keemasan, Catelyn meninggalkan Winterfell untuk mencari kebenaran dan menyusul suaminya Ned Stark ke King's Landing. Agar tidak mencolok dalam perjalanan, Catelyn hanya ditemani oleh satu orang pengawal saja. The trader from Karth told me the dragons come from the moon. The moon? Daenerys bertekad menaklukkan Khal Drogo yang liar dan beringas. Dibimbing dayang-dayangnya, Daenerys mulai belajar tentang sejarah, kebiasaan, dan bahasa kaum Dothraki, termasuk cara membuat Khal Drogo mencintainya. Rombongan Benjen, Jon Snow, dan Tyrion telah sampai di The Wall. Jon Snow dan Tyrion takjub dan sangat terkejut begitu melihat langsung kemegahan The Wall yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita dan dongeng saja. Sore hari, Sansa sedang berjalan-jalan bersama Lady Direwolf miliknya.
Kemudian dia bertemu dengan Joffrey yang kemudian mengajaknya berjalan-jalan. Sedangkan di pinggir sungai, Arya berlatih pedang dengan anak seorang tukang daging. Di saat yang bersamaan, Joffrey dan Sansa kebetulan melewati sungai tersebut. Joffrey kemudian menunjukkan arogansinya dengan mengancam anak tukang daging dengan pedangnya. Arya kemudian membela dan terjadilah perkelahian antara Arya dan Joffrey. Kemudian terjadi insiden. Tangan Joffrey digigit oleh Nymeria karena dia melihat Arya terancam oleh Joffrey. Setelah kejadian itu, Arya dan Nymeria kabur ke dalam hutan. Kemudian Arya menyuruh Nymeria kabur untuk menyelamatkan diri. Sampai malam hari, Arya belum kembali dari hutan. Bahkan, Ned sampai ikut mencari ke dalam hutan. Sampai ada kabar bahwa Arya sudah ditemukan. Bergegaslah Ned menemui Arya yang sudah dihadapkan kepada King Robert. Di sini terjadilah pertikaian. King Robert tidak ingin menjatuhkan hukuman karena dia menganggap ini hanya kenakalan anak-anak. Namun, Queen Cersei memaksakan King Robert untuk menghukum Arya. Saat Sansa disuruh bersaksi atas kejadian tersebut, dia malah membela Joffrey dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu dan tidak melihat kejadian tersebut. Dan itu membuat Arya sangat marah kepada Sansa yang berbohong karena sangat ingin menjadi permaisuri Seven Kingdom dengan menikahi Joffrey. Akhirnya King Robert dengan berat hati menjatuhkan hukuman untuk membunuh direwolf yang menggigit anaknya. Karena direwolf yang menggigit kabur, maka direwolf milik Sansa yang akhirnya divonis mati. Dengan menahan emosi, Ned mengambil alih eksekusi direwolf tadi. Di jalan dia lihat anak tukang daging tadi sudah tidak bernyawa di tangan Sandor Clegane atau The Hound. Dan terjadilah keajaiban. Begitu Ned mengeksekusi direwolf milik Sansa, di saat bersamaan Bran yang koma dan lumpuh tiba-tiba bisa membuka matanya. Episode kedua ini menceritakan mulai bertambah runcingnya bibit permusuhan House of Lannister dengan House of Stark. Bahkan akan menjadi semakin rumit seandainya Ned mendengar cerita Catelyn yang sedang dalam perjalanan menyusul Ned. Sansa dan Arya sudah tidak akur lagi. Bran telah sadar dari koma, akan tetapi dia lupa akan kejadian yang menimpanya. Terima kasih buat sobat yang sudah bergabung di channel ini. Untuk yang belum bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti kelanjutan jalan cerita ini. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.